Yang pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz, secara hukum ini gimana nih Pak Ustadz? Tadi kan Pak Ustadz berbicara seandainya ada apa tadi tuh alasan secara syar'i ya, bisa umroh dulu baru haji tadi kata Pak Ustadz ya. Nah, di sini sekarang kan mengingat haji itu ngantri haji reguler 26 tahun ya untuk Kabupaten Cirebon. Bahkan di wilayah Indonesia ada yang sampai dengan 35 tahun antriannya. Dan haji plus itu yang lewat jalur pemerintah ONH plus itu berkisar 7 sampai dengan 10 tahun antriannya. Yang akan kami tanyakan, bolehkah secara hukum syariat ketika kita sudah punya keinginan untuk berhaji, tapi mengingat usia kita ya mungkin sekitar 50 atau 60, mengingat antrian panjang, akhirnya kita umroh dulu. Setelah umroh, di situ kita niatkan umroh kita itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Padahal uangnya misalkan uang punya hanya untuk daftar haji atau daftar umroh, kisaran mungkin pendaftaran itu hanya sekitar 25.500.000. Nah seperti itu secara syar'i seperti apa Pak Ustadz? Boleh tidak? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana karena kondisi yang dihadapi itu haji agak berat ya, terkait dengan sistem nunggu ya, nunggu antrian yang panjang, jadi sementara ya umroh dulu saja gitu ya. Baik, jadi memang begini, ibadah haji ini kan ibadah yang wajib ya. Lah memang idealnya ya, bahkan tidak idealnya ya, harusnya lah bahwa itu dilaksanakan. Tetapi melihat kenyataan yang terjadi di lapangan ya, kondisi real yang terjadi bahwa menunggunya itu lama banget nih ya. Untuk haji reguler itu kan lebih dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Nah sementara usia yang bersangkutan atau usia kita sudah 50, bahkan di atas 50 ya. Sementara kesehatan kita juga ya, kita semua berharap panjang umur, sehat kan begitu. Tetapi ya kehendak Allah itu kan kadang di luar dugaan kita, sehingga kita ngambil alternatif ya sudah, karena haji masih begitu panjang waktunya, kita umroh saja dulu ya. Ya tidak apa-apa ya, kita laksanakan umroh, tetapi bukan berarti kita meninggalkan yang wajibnya ya. Bahkan nanti kita di sana berdoa kepada Allah kan, di tempat-tempat yang mustajab ya, tempat-tempat yang dianjurkan untuk berdoa, bisa di Raudhah ya kalau di Madinah itu. Kalau di Mekahnya bisa di Masjidil Haram, bisa di Multazam, bisa di Mizab ya, bisa di Maqam Ibrahim, bisa di Hijr Ismail. Itu berdoa di sana agar ya diberikan kesempatan haji sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh-boleh saja ya. Yang penting kita jangan kemudian saya cukup umroh saja, hajinya nggak usah. Nggak boleh dihilangkan niat itu. Pokoknya tetap saya ingin haji. Tetapi sementara ini kelihatannya menurut akal manusia sistem tunggunya itu begini lama. Jadi saya berdoa dengan ma'unah dari Allah, mudah-mudahan saya dipermudah ya, entah dengan bantuan apa, kok kira-kira kita bisa lebih cepat untuk berangkat ke sana. Dan itu kan sangat mungkin atas kehendak Allah ya, bi iradatillah wa bi qudratillah, mungkin saja ya, dapat kehormatan apa, dapat rezeki apa, kok hajinya akhirnya karena kita sudah berdoa di sana tidak perlu nunggu 20 tahun lagi ya. Jadi saya kira nggak apa-apa bahwa sementara hajinya masih terlalu lama, kita umroh saja dulu ya. Tujuannya bukan meninggalkan niat haji, bukan, tapi justru menguatkan niat kita dengan berdoa tadarru ya,
di Baitullah, tadarru di hadapan baginda Nabi, sehingga rencana dan cita-cita kita melaksanakan haji itu lebih mantap dan kemungkinan untuk lebih mudah, lebih cepat juga terbuka peluangnya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Boleh. Ya boleh saja. Yang penting tidak menghilangkan niat haji ya. Artinya tetap haji merupakan kewajiban bagi saya. Sini Pak Ustadz ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana yang kayak tadi misalkan uangnya hanya 25 juta. Nah, sedangkan tetangganya pengen banget seandainya nih bisa gitu ya Pak Ustadz ya. Terus membangun sugesti untuk yang para kaula muda nih Pak Ustadz. Karena kan yang tadi haji harus tetap diniatkan, tidak boleh adanya umroh akhirnya menggugurkan haji, kan tadi tidak boleh seperti itu. Dan untuk kaula muda ini bagaimana membangun sugesti sampai dengan terkabul sugestinya tersebut untuk bisa mampu menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Ya syukur-syukur bisa berangkatnya melalui haji yang tidak ngantri, yaitu melalui visa furoda. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya terkait dengan sugesti dan semangat bagi kaum muda nih ya. Jadi memang untuk kita kaula muda, anak-anak muda itu harus ditanamkan ya sedini mungkin sebuah niat bahwa kita harus bisa berkunjung ke tanah suci. Sebab apa? Sebab ibadah haji maupun umroh ya, umroh ini, haji ini, di sana kita akan mendatangi tempat-tempat yang sangat suci ya. Bahkan diistilahkan tuh Baitullah, rumah Allah ya, di mana orang berdoa di situ tuh sudah luar biasa. Kita melakukan ritual ibadah di tanah suci itu, di Madinah, di Masjid Nabawi, sekali sholat itu pahalanya 1000 kali lebih baik. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Nah, terus ada tempat-tempat di situ sangat dianjurkan untuk berdoa, dan itu optimis doa kita akan dikabul. Nah, untuk kaula muda ini kan masa depannya masih terbuka nih. Kita perlu berusaha, kita perlu berkarya ya untuk membangun kehidupan kita agar sukses dan bahagia. Lah itu tidak hanya cukup dengan ikhtiar dohir saja, harus disertai dengan doa supaya kita kaula muda ini sukses meraih impian dan harapan. Lah momen yang paling tepat bagi kaula muda adalah ya berdoa itu. Di samping berusaha secara dohir juga harus disertai dengan doa. Lah doanya ini supaya dikabul, maka di tempat-tempat yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasul untuk didatangi. Di mana? Ya di Raudhah, di mana? Di Multazam ya, di mana? Di Mizab, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Lah, jadi anak-anak muda, kaula-kaula muda ini perlu sekali nih ya. Perlu sekali untuk bisa datang ke sana berdoa, di mana dengan doa itu insya Allah dikabul, maka nanti ya karir kita, pekerjaan kita, aktivitas kita di tanah air ini kembali sukses ya. Jadi harus tertanamkan ya di hati-hati kaula muda, harus punya niat bahwa saya harus bisa umroh ya, bisa haji. Jangan ada kesan bahwa urusan umroh, urusan haji itu hanya untuk orang-orang tua. Nah ini perlu dirubah nih ya, pola pikir semacam ini harus dirubah. Mumpung kita masih muda ya, karena ibadah haji dan umroh itu fisik sifatnya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita mampu, maka saya harus umroh, saya harus haji. Lah sementara haji belum, ya umroh dulu. Kenapa? Karena saya punya target nih, tahun depan saya harus sukses ini, tahun depan saya harus lulus ini. Lah itu untuk kesana harus ada doa yang diterima oleh Allah agar terwujud. Lah doa yang paling tepat ya di sana ya, di tanah suci. Oleh karena itu bagi kaula muda, kaum milenial, ayo kita harus semangat ya untuk bisa umroh, bisa haji ya, agar apa yang kita rencanakan
apa kita usahakan selama ini agar terkabul dan menjadi sebuah kenyataan, ya. Jadi mohon untuk kaula muda ini jangan sampai ada anggapan nanti aja lah umrohnya kalau sudah tua. Jangan. Mumpung Anda muda, ya, mohon maaf dengan biaya sekitar berapa? Sekitar 25 ya, 26 juta bagi kaula-kaula muda yang sekarang lagi sukses, tidak seberapa itu nilainya. Tapi Anda nanti berdoa dibimbing oleh para pembimbing yang sangat profesional di sana, bisa mohon langsung kepada Allah, maka yakinlah Anda akan dilipat gandakan rezekinya, dilipat gandakan kesuksesannya. Pokoknya tidak akan pernah merasa rugi. Ya, selamat untuk anak-anak muda yang sukses. Tolong jangan lupa, ya, sediakan waktu untuk umroh. Ya, mohon maaf bagi kita generasi muslim ini kan, daripada kita mungkin jalan-jalan liburan ke luar negerinya yang mahal-mahal ke sana, ya, iya, ke Eropa, ke mana itu, ya ke Timur Tengah dulu lah, ke Arab Saudi dulu, ya, biayanya juga nggak mahal kan, ya, sempatkanlah dan jangan pernah Anda merasa minder, oh saya belum ngerti apa-apa kok langsung umroh nanti aja. Kalau nggak usah begitu tuh, Anda akan dipandu, akan dibimbing, ya, yang jelas keinginan Anda saja, ya. Anda ingin, punya keinginan, punya kemauan, lah nanti bisa difasilitasi termasuk oleh Mozaik Tour dan Travel ini, ya. Baik.